Selama ini kita rajin menekan tombol petir setiap 24 jam. Tapi pernahkah kita bertanya, sebenarnya dunia macam apa yang sedang kita bangun di balik layar ini? Banyak orang mengira Pi Network hanya sekedar mata uang digital yang menunggu antrean masuk pasar bursa. Padahal visi Dr. Nicholas Kokkalis dan tim intinya jauh lebih besar dari itu. Mereka tidak sedang membangun toko penukaran uang. Mereka sedang membangun infrastruktur internet yang baru. Hari ini, kita akan membahas lebih dalam dari Pi Network. Kita akan membedah apa itu Web3, DApps, dan bagaimana hobi Anda di masa depan bisa menjadi sumber penghasilan di dalam ekosistem ini. Bagian 1. Apa itu Web3? Tuan tanah versus pemilik rumah. Untuk memahami masa depan Pi, kita harus paham dulu istilah Web3. Sederhananya begini, internet yang kita pakai sekarang disebut Web 2. Web 2 adalah internet yang kita pakai sekarang. Facebook, YouTube, Instagram. Di Web 2, kita itu seperti numpang di rumah orang. Kita bikin konten, kita upload foto, kita komen. Tapi datanya milik siapa? Milik perusahaan. Kalau besok akun kita dihapus sepihak, kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kita yang kerja, mereka yang kaya dari iklan. Nah, Web3 adalah internet generasi baru. Web3 adalah internet masa depan. Di Web3, Anda bukan lagi numpang. Anda punya sertifikat tanahnya. Di Web3, data Anda adalah milik Anda. Aset Anda adalah milik Anda. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mematikan akun Anda atau mengambil uang Anda tanpa izin. Pi Network hadir sebagai gerbang untuk membawa orang biasa seperti saya dan Anda masuk ke dunia Web3 ini tanpa harus paham coding yang rumit. Bagian 2. DApps dan Passion Economy. Jika Web3 adalah tanahnya, maka bangunannya disebut DApps atau Decentralized Applications atau aplikasi terdesentralisasi. Inilah visi utama Dr. Nicholas, menciptakan passion economy atau ekonomi berbasis hasrat. Bayangkan sebuah dunia di mana aplikasi-aplikasi di dalam Pi browser bukan hanya buatan perusahaan raksasa, tapi buatan komunitas. Dr. Nicholas ingin membangun ekosistem di mana passion atau keahlian Anda bisa bernilai ekonomi. Mari kita lihat contoh nyatanya. Pertama, seorang pengajar. Jika Anda punya passion mengajar, di masa depan Anda bisa membuat konten edukasi atau aplikasi kursus di jaringan Pi. Orang dari seluruh dunia bisa belajar dari Anda dan membayar ilmunya menggunakan Pi tanpa perantara bank yang rumit. Kedua, seorang seniman. Anda hobi menggambar atau desain, Anda bisa menjual karya Anda di pasar NFT Pi Network. Karya itu menjadi aset digital yang terlindungi hak ciptanya, dan Anda mendapatkan bayaran langsung dari penikmat seni global. Ketiga, seorang developer. Bagi yang punya passion coding, Anda bisa membangun solusi keamanan atau game sederhana. Komunitas yang menggunakan aplikasi Anda akan menghidupkan ekonomi di dalamnya. Disinilah Pi Network berfungsi, bukan sekedar angka di layar, tapi sebagai alat tukar untuk menghargai karya dan keahlian manusia. Inilah yang dimaksud ekosistem, bukan cuma tempat belanja mobil, tapi tempat berputarnya ekonomi antar manusia. Bagian 3, peran kita sebagai pionir. Lalu, apa peran kita sekarang? Menjadi pionir bukan hanya soal menunggu harga naik. Di era Web3 ini, peran kita bergeser dari konsumen pasif menjadi partisipan aktif. Kita adalah fondasi dari ekosistem ini. Tugas kita adalah memvalidasi transaksi melalui node, membangun kepercayaan melalui security circle, dan nantinya menjadi pengguna setia dari aplikasi-aplikasi DApps yang dibangun di atas jaringan Pi. Ekosistem ini butuh manusia sungguhan untuk hidup, bukan bot. Itulah kenapa peran kita sangat vital. Kesimpulan, membangun peradaban digital. Ada satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam pola pikir kita. Pi Network bukan skema cepat kaya. Jika Anda mencari uang instan dalam semalam, mungkin ini bukan tempat yang tepat. Dr. Nicholas tidak menjanjikan kita akan kaya besok pagi, tapi dia memberi kita alat untuk membangun kekayaan yang fair dan abadi di masa depan.
Mereka sedang membangun alat untuk distribusi kekayaan yang adil. Apa maksudnya adil? Adil artinya kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang punya smartphone. Tidak peduli latar belakang Anda, tidak peduli Anda punya modal besar atau tidak. Pi memberikan kail, bukan ikan. Pi memberikan akses ke ekonomi global yang selama ini tertutup. Membangun peradaban digital butuh kesabaran. Membangun kepercayaan butuh proses. Jadi, tetaplah bersabar. Kita sedang berada di barisan depan revolusi teknologi ini. Mari kita bangun masa depan dengan era digital baru bersama Pi Network.